Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua tidak satu orang ya? Terakhir pun sakit. Baik. Sehat semua? Sambang saudara. Sudah sarapan? Belum. Belum? Belum. Mau jajan dulu? Jajan Ayo mana? Saya. panjang saya Pak ya sendiri. Tas saya dia nak, nah jadi sebetulnya. Kalau pajaknya dia tuh PJ. PJ. Kenal dia. Apa marwah pay di kamar sama ini pang lagi. Kan Ini beda, gul. kan beda kedudukannya. Oke, sebelum masuk hari malam apa ya? Anu kejadian itu Pas malam Selasa. Senin kan Bro. Senin, Seseorang mengikuti sekolah. malam Selasa. Malam Selasa teh ada kejadian yang musibah, ya musibah kebakaran. Tahu? Udah tahu? Kebakaran di sini di dekat sekolah. Rumahnya siapa teh? Pak Iman ya. Malam sekitar jam 11. Sekitar jam 11 kebakaran ramai. Bapak sama Pak Akun pun juga ikut sana lihat pas datang tadinya langsung kita naik kalau karena kenteng apa naik karena kenteng yang Pak Akun pun kebanjuran bayi ngadek kaki gemetar. Nah pertama lihat baru pertama bapak lihat nanti kebakaran mau asli jabat di luar kenteng sini ngebubros ke anak di kemanjuran. Akhirnya karena ada jarak ada space kan biasanya kemanjuran turun terus kabel listrik mulai pergat pakai sepatu mundur lebih jauh, api makin gede. Warga didinya sahanya si kakaknya si Agan jadi sok cina banjir di maka masuk dari ke kagang mau teatik mau galakan anjuran sampai jam sekitar 11.20 ayo daftar kalau dulu yang seberapa baru jam 12 kan baru kalau langsung sudah tidak pasar baju. Dengar kabar katanya dari Kulkas ya, dari Kulkas colokannya colokan Kulkas bisa kemungkinan korslet atau apa dulu teh panas teh karena kalau les kabut. Nah itu dia kabelnya kabel tidak standar terus rabun akhirnya panas dia leleh membara jadi api. Ada yang udah terbakar, ada itu ya udah terbakar 3 rumah yang warung sebelah itu kan habis itu jadi contoh kasus yang real yang nyata apa yang Bapak sampaikan soal bahaya listrik untuk rumah
kan Pak Oman sering bilang listrik itu besar manfaatnya, tapi bahayanya juga yang besar, bisa jadi bencana kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kejadian yang kemarin harus jadi pelajaran bahwa memang sepertinya sepeda kabel mengurangi biasa, tapi itu ada efeknya. Bisa jadi nyawa, karena nyawa bisa ada kasus yang sampai pemilik rumahnya jadi meninggal, tidak diselamatkan. Dicek lagi di rumah kalian kabelnya yang standar atau yang bukan. Udah pernah cek belum? Sering. Sudah standar atau masih ada yang serabut? Sebetulnya yang serabut, yang bening itu kita kan juga ada beberapa yang pakai untuk terminal ya. Peruntukannya itu sekedar untuk sekali dua kali mah ya bolehlah. Yang ngecas lumpur atau ya bukan permanen. Kalau yang terus menerus, apalagi untuk beban yang besar seperti kulkas, mesin cuci, itu bahaya. Nanti kabelnya bakal kalah. Terus, nah jangan jepret MCB-nya. So, kalian bisa masih penjelasan? Itu kan konslet atau overload nih, panas. Kenapa MCB-nya nggak trik? Ayo, kenapa? Terpasang drum, hampir dikit lagi. Ayo, kenapa? MCB itu kerjanya gimana? Kalau ada konslet, dia trik. Itu kan pasti kabel nih, kabel panas, sepertinya panas. Kan makin lama makin meleleh. Nyatu dong pasang netralnya, ya kan konslet. Tapi kenapa si MCB tidak teri? Nah, nanti dilihatkan videonya. Ya. Ini nyambung dengan materi kita, yaitu sistem proteksi motor listrik 3 besar. Bapak ingin tahu dulu kemampuan kalian ya mengenai peralatan proteksi isolasi motor listrik. Nah, Bapak sudah buat list, silakan masuk. Linknya Bapak share ya. Kita sekarang masuk yang akan kita pelajari sekarang, sistem proteksi motor listrik. Jadi bagaimana cara melindungi motor listrik dari potensi-potensi bahaya. Nah, tadi kan kasus yang Bapak ceritakan itu kan kasusnya berarti di instalasi penerangan. Sekarang kita ke instalasi motor. Menurut kalian potensi bahaya yang ada di sistem kerja instalasi motor listrik apa saja? So, apa saja? Kira-kira mau bakal lebih bahaya? Salah pemasangan, terus naon kasusnya? Jepretnya kan karena naon? Ngejepret kan karena naon? Salah pemasangan. Masanya tadi berarti disebutnya short circuit atau konsleting. Satu konsleting. Nanti ini contoh video motor listrik yang mengalami gangguan atau gagal proteksi. Dan ya, dan nanti kita coba periksa komponen-komponen proteksi yang sudah ditemukan. Untuk dianalisa dan dimasukkan
Ini motor resmi satu pasang. Panjangnya ini kan? Ya. Nah, udah kelihatan? Ya. Tadi kan baru 2 ya yang menjadi potensi bahaya, ya kan? Short circuit atau korsleting, satu lagi overload atau overheat. Nah, yang ketiga ada emergency case, kasus darurat. Jadi kalau misalkan motor listrik digunakan di mesin pembuat batako, menyitak batako, itu kalau ada misalkan tangan yang mau jepit, itu kan bahaya. Karena saya mau dulu ngerekam, itu kan ada tombolnya yang kalau ada keadaan darurat, tombolnya jadi sih. Yang selanjutnya ada quick breaker atau LCB. Mana LCB? LCB satu pasang mana? LCB satu pasang. Tis, LCB satu pasang mana? LCB satu pasang. LCB satu pasang. LCB. Kalau yang 3 pasang mana 3 pasang? LCB 3 pasang. Fungsinya apa fungsinya? Pengaman, itu harus tuh. Pengaman, tegangan, tentu atau harus bocor. Contohnya apa? Contohnya gimana? Kalau dipegang, kalau ada bodi perangkat listrik yang dipegang, ada arusnya, orangnya dikit, nah itu harus bocor, pegang sentuh, itu bahaya, maka harus diamankan. Alatnya apa? LCB. Iya, kalau ke orang dewasa mah kan nggak akan terasa, kalau untuk anak kecil bahaya. Ya. Ini pengaman untuk manusia, pengaman juga untuk mesin. Itu dilihat coba di LCB, dilihat berapa miliampere. Yang satu pasang dulu, yang satu pasang. Satu lagi. Berapa miliampere? Kita LCB satu pasang. 30 miliampere. Ya. Kalau yang 3 pasang 300 A. Ada? Kalau ampernya berapa ampernya? 25. Kalau yang satu pasang berapa? 10. Kalau yang 3 pasang 25. Apa bedanya 30 dengan 300 miliampere? Yang harus kerja untuk pengamanan itu yang miliampernya. Nah, ada yang 30, ada yang 300. Ya kan? Menurut kalian, menurut kelompok titis dan pikir ya dulu, di antara yang 30 dengan yang 300 lebih aman yang mana? 300. Menurut kelompok 1 300 juga. Kelompok ini 300. Menurut Gunawan lebih aman yang mana? Yang 30 atau yang 300? 30 boleh maklum dari batur sorana 30. Lalu sebetulnya bagaimana cara kerja LCB teh? Ya, dengarkan dulu. Kalau MCB, ya MCB, yang 2 ampere dengan yang 4 ampere, mending yang mana? Nah, ya tergantung. Kebetulannya kalau yang 3 ampere ya harus 4, 2. LCB, gimana LCB? Contoh. Kalau ini nih, ini kan bodinya logam, nah, motor ya. Kalau di sentuh ada arusnya, berarti bakal kerasa. Ketika orang kesetrum itu, listrik masuk ke badan, ya, dan masuk ke badan. Makin besar arus yang masuk ke badan, makin terasa sengatannya. Betul nggak? Contoh, rumah Denny
pakai yang 300 mA. Memasuki pakai yang 30 mA. Sudah ngerti belum? Belum. Silakan. Dua-duanya katakanlah menerima arus bocor yang tadi. Misalkan ini nyawa kulkas, itu juga sama nyawa kulkas. Ada arus bocor, sama-sama ada arus bocor. Ketika arus yang masuk ke badan itu bernilai 20 mA, LCB di rumah dua-duanya trip atau belum? 20 mA belum ya. Lalu masuk lagi 40 mA. Nah, lagi trip. Nanti mah belum. Nanti kak. Lagi. Anu jadi teh 300 mA. Si LCD teh. Kimat 30 mA. Arus nu masuk 40 mA misalkan ya. Anu kana badan masing-masing 40 mA. Mana anu trip? Anu jadi anu naiki. Da arus lagi 30 mA. Ari nu masuk 40 ampere. Si kimat pas lewat trip LCD kasetur kene teh. Kan udah trip. Enggak ya? Aman. Jadi kumaha? Masih kene setrum. Nunggu sampai 300. Oh, 4 jam. Kerja. Kalau arus yang masuknya sudah lebih dari 300 baru trip ya sebenarnya itu. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi awal. Mending yang mana ya? 30 atau yang 300? 10. 30. Ya. Jadi kalau MCB makin besar nilai ampernya makin bagus. Kalau LCD sebaliknya, makin kecil nilai miliampernya makin mahal, makin bagus. Jadi ketika ada arus bocor sedikit langsung trip aman. Nah, ini mah infografis cara mencegah korsleting listrik. Langkah cegah kebakaran akibat korsleting listrik. Yang pertama, tidak mengubah kondisi alat KWH. So kayaknya menjadi berubah. Pernah dengar atau kalian bisa melakukannya? Ubah Pak. Ada macam-macam metode. Alatnya apa? Bilang saluran pakai alat. Pasnya fiber relay. Ayo. Pasnya fiber relay. Ya. Darurat ya, karena bensin atau mau percobaan ya.
ya short circuit. Jadi dikonsletkeun. MCB na trip atau teu? Torna trip atau teu? Yang kedua percobaan terhadap beban lebih. Berarti pakai motor listrik. Oke ya, motor listrik ada tapi satu kuasa. Terus yang terakhir percobaan terhadap arus motor di cabang satu. Nah, iya. Ya, masing-masing gunakan papan kerja 3, 4, 5 dan 6. Ada pertanyaan? Itu kerjanya di sana 3, 4 gimana? Di panel ya. Alatnya itu sudah siap masing-masing satu box. Bisa dimulai? Oke. Jadi itu pengundur Pak. Ya. Bang, semuanya bang, ini bang. Ayo, dia. Kamu nggak jepret kemana? Ayo, Memang kudu ngejepret. panitia lagi nggak jepret. Kamu kudu ngejepret berarti goreng aja beres gitu. Pak. Stop lah. Ada waktu. Percobaan proteksi terhadap short circuit. Sekarang MCB dinaikkan. Iya. Trip. Nah, apa tuh? Pencet start nah, pencet tis. Tombol start. Nah, Ini kan nih Pak. entos ah. Tekan di. Nyari MCB dina eta paremnya trip kan? Trip kan? Ya. Yo, naikkan. Naikkan di mana? Akan menjelaskan tentang MCB. MCB ini berfungsi untuk mengamankan short circuit dan overload. Jadi ketika ada arus pendek dan arus lebih, MCB akan trip. Percobaan tadi kemana? Ketika dipasang tadi percobaan hasil percobaan. Hasil percobaan tadi Pak. Ya. Hasil percobaan tadi ketika MCB dinaikkan, keluar Iya. MCB Ya. dinaik. Langsung semua. Langsung trip. Trip. Percobaan tadi ketika MCB dinaikkan langsung trip. Perkenalkan, nama saya Denny Septriadi dan rekan saya. Jadi fungsi dari ELCP adalah untuk melindungi kita dari arus bocor atau tegangan sentuh. Setelah tadi kita melakukan percobaan, jadi ketika kita menyentuh tegangan yang berarus, ELCP langsung berfungsi.
berapa komponen ya? 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama puasa, RSB, terus lagi tor. Nah, dari hasil percobaan tadi yang mengamankan dari bahaya konslet atau short circuit yang mana? CB ya. Kalau RCB trip juga ya, tapi ada fungsi lain. Kalau tor tadi tentunya si tor nama kan trip, kalau trip nama MCB kan, tor nama enggak emergency sama ya. Tentu misalkan pas trip dia langsung ngebut trip atau gitu enggak kan, yang mengamankan short circuit tadi yang Denny ketika di satu tadi karena sepatunya isolasinya bagus, jadi tadi dicabat setrum Denny dicabat ya, dicabat kan berhasil. Nah, ini bagus hasilnya. Terus yang emergency mah fungsinya hanya bersifat mekanis, jadi kalau yang darurat. Nah, kalau yang bersifat elektris tidak ya, kalau juga mau ada yang masuk emergency mau bekerja kantor untuk motor ya. Nah, itu untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masuk ke rangkaian yang sanksi. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih ya Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arus bocor atau tegangan. Oh, ini. Pakai apa?